Pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri atau yang mewakili, yang kali ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Perencana Ahli Muda Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Bapak Ibu narasumber kita pada kegiatan kali ini, Bapak atau Ibu Kepala Sekolah, bendahara, serta operator BOS yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti acara rapat sosialisasi pengelolaan dana BOS reguler tahun 2022 secara virtual pada hari ini Kamis tanggal 17 Februari tahun 2022 yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang apapun. Amin. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana kelak kita akan mengharapkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Baik, Bapak, hadirin peserta rapat sosialisasi yang kami hormati, untuk mengawali acara, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, Bapak dan Ibu, untuk kelancaran terselenggaranya acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipandu oleh Bapak Imam Basori dari SMP Kanda. Kepada Bapak Imam Basori, disilakan. Nanti Bapak Ibu. Ya. Selesai, Pak Dokter. Belum, Bapak. Kita satu orang. Assalamualaikum, Mas. Ya, masih persiapan Pak, masih lagi tinggal. Bisa didengar suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi Mas, wabarakatuh. Pak ngenah. Kan Pak, sinyal ini. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kenapa ya. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalim wa radiyallahu ta'ala sadatina sabi rasulillah fa'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi karimis sonik. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka darajat wa tuballighuna awsal khayat min jami'il khairat fil hayati wa tal mamat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atmim alaina nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Amin, amin. Terima kasih kepada Bapak Imam Basori. Semoga doa kita diijabahi oleh Yang Maha Kuasa serta membawa keberkahan bagi kita. Bapak Ibu peserta sosialisasi yang berbahagia, sambutan dan arahan dari Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri kepada yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Muhsin, MPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati para narasumber sosialisasi BOS, para kepala satuan pendidikan, baik SD maupun SMP yang berbahagia. Syukur alhamdulillah, hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah berupa sehat, sehingga dapat melaksanakan tugas sehari-hari dengan baik. Bapak Ibu, dengan tidak mengurangi kekhidmatan acara ini, Bapak Kepala Dinas Pendidikan berkenan untuk bergabung dengan kita nanti di waktu yang agak siang, karena beliau saat ini masih ada kegiatan di tempat lain. Untuk itu beliau menugaskan kepada saya untuk membuka kegiatan sosialisasi BOS saat ini. Bapak, bahwa mekanisme perencanaan, pencairan, kemudian pelaksanaan dan pelaporan kegiatan satuan pendidikan yang bersumber dari BOS ini merupakan rutinitas. Betul kan? Rutinitas. Jadi setiap tahun kita akan membuat perencanaan di RKAS, kemudian melengkapi persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, kemudian ada proses pencairan, proses pelaksanaan kegiatan sampai dengan pelaporan. Nah, rutinitas ini bukan berarti tidak ada hal yang baru dalam pelaksanaan kegiatan yang didanai dari sumber BOS. Bisa jadi ada hal-hal baru terkait dengan mekanisme, kemudian terkait dengan aturan-aturan yang harus dipakai. Nah, oleh karena itu Dinas Pendidikan senantiasa memberikan sosialisasi kepada satuan pendidikan sebelum melaksanakan kegiatan yang didanai dari BOS. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya Ibu Bapak kemarin menurut data yang kami peroleh bahwa dana BOS sudah masuk ke rekening satuan pendidikan. Oleh karena itu hari ini kita mengadakan sosialisasi agar dana yang sudah masuk ke rekening ini segera bisa dimanfaatkan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan. Nah, terkait dengan itu, kami berpesan agar para kepala satuan pendidikan ini benar-benar memberikan perhatian khusus ya terhadap segala sesuatu yang terkait dengan dana BOS. Yang pertama, yang paling sederhana. Jadi pembelanjaan dana BOS ini agar benar-benar sesuai dengan rencana yang sudah disusun. Dicatat dengan tertib,
didokumentasikan dengan baik, sehingga ketika suatu saat nanti, mungkin ketika Bapak Ibu sudah Recording in purna, progress. ketika Bapak Ibu sudah mutasi, siapapun yang punya kepentingan untuk melihat laporan atau dokumen BOS ini tetap terjamin dengan baik. Yang pertama. Yang kedua, pembiayaan yang sebelumnya ya tidak terencana, maka ada mekanisme satuan pendidikan untuk memasukkan di RKS perubahan. Ada hal yang sebenarnya ini tidak secara teknis menyangkut dana BOS, tetapi ini sering dialami oleh para kepala sekolah. Ini untuk pembiayaan hal-hal yang non teknis, non BOS ini yang selama ini terjadi di satuan-satuan pendidikan. Karena itu silahkan ini didiskusikan ya, kelompok-kelompok kerja kepala sekolah, biaya-biaya yang biasanya tidak terduga ini coba dicari. Jadi di kode rekening BOS ini kalau ada masukkan. Misalnya kegiatan untuk publikasi ya, untuk media ini yang selama ini dirasakan menjadi beban ya bagi para kepala sekolah ini. Mari kita mulai urai. Kalau memang kegiatan semacam itu bisa direncanakan di RKAS, kenapa tidak? Silahkan teman-teman kepala sekolah untuk mendiskusikan ini di kelompok kerja masing-masing, sehingga ke depan tidak ada unsur-unsur beban yang tidak tercover di RKAS. Yang terakhir Ibu Bapak, bahwa dana BOS ini bersumber dari pemerintah, dari negara, dari rakyat. Kecil apapun dana yang kita manfaatkan, kita ambil, ini harus dipertanggungjawabkan dengan benar. Beberapa pengalaman Bapak Ibu ketika BOS ini dilihat oleh auditor eksternal, itu ketika oleh teman-teman dinas pendidikan dicek SPG-nya, masih ada hal yang belum semestinya gitu ya. Untuk hal kecil aja misalnya kwitansi, nota toko itu masih perlu kita tingkatkan ya kevalitannya, sehingga kita benar-benar bisa menyajikan data yang akurat, yang benar ketika ada audit baik oleh internal maupun eksternal. Ini yang perlu kita perhatikan. Bapak Ibu Kepala Satuan Pendidikan jangan segan-segan untuk memberikan motivasi kepada teman-teman bendahara dan teman-teman di sekolah yang mengerjakan laporan BOS. Dan ini memang harus mendapat perhatian serius, diteliti sebelum ditandatangani, sebelum dikumpulkan. Yang tak kalah penting Bapak, belanja modal yang bersumber dari dana BOS ini kan harus didaftarkan ya, harus dilaporkan juga. Ini menyangkut dengan kekayaan pemerintah, terutama yang ada di sekolah-sekolah panjenengan juga harus terdaftar di Dinas Pendidikan. Karena itu pastikan bahwa belanja modal yang Anda laksanakan itu dilaporkan dengan benar ke Dinas Pendidikan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, Bapak Ibu bisa mengikuti dengan baik, dan setelah sosialisasi ini Ibu Bapak
nanti bisa segera mencairkan dana BOS untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan nanti mekanismenya akan disampaikan oleh teman-teman dari Dinas Pendidikan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim seraya mohon ridho dan perlindungan dari Allah, kegiatan sosialisasi BOS hari ini Kamis tanggal 17 Februari 2022 saya nyatakan dimulai. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan atas sambutan dan arahannya. Demikian tadi rangkaian acara sosialisasi pengelolaan dana BOS reguler tahun 2022. Untuk acara selanjutnya akan kami serahkan kepada moderator. Saya selaku pembawa acara memohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan di hati Anda. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan nikmat sehat di masa pandemi. Ya, ini biasanya sosialisasi BOS dilaksanakan secara luring dikarenakan adanya peningkatan COVID di Kabupaten Kediri yang saat ini level 2. Nah, akhirnya kita dari tim BOS menyampaikan juknis, sosialisasi juknis BOS melalui daring. Nanti kalau suasananya sudah reda, nanti kita dapat bertemu kembali secara luring. Yang saya hormati Bapak Ibu narasumber, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Operator, dan Bendahara BOS Kabupaten Kediri. Kabar gembira kami menyampaikan karena kemarin tanggal 16 Februari dana BOS sudah masuk ke rekening sekolah. Selanjutnya Bapak Ibu harus menyusun RKAS, walaupun juknisnya sudah tersampaikan melalui grup WA tersebar. Nah, mungkin panjenengan juga sudah menyusun manualnya. Ya, mulai hari ini setelah kita sosialisasikan juknis BOS tahun 2022, nanti bisa dikerjakan di aplikasi SIPKS, aplikasi yang dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri. Pada siang hari ini ada 2 narasumber. Yang pertama Pak Wandi dari pengawas SMP Kabupaten Kediri akan menyampaikan terkait kebijakan BOS tahun anggaran 2022. Dan juga dari BPJS Ketenagakerjaan. Ini terkait dengan penganggaran, terus pembayaran, pendaftaran untuk BPJS Ketenagakerjaan bagi
GTT dan PTT. Oke, untuk menyingkat waktu, yang pertama langsung terkait dengan kebijakan BOS tahun 2022 akan disampaikan oleh Bapak Wandi dari pengawas SMP Kabupaten Kediri. Monggo Bapak. Yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak semuanya, pertama, mari kita selalu panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasannya pada saat ini kita masih diberi kesehatan sehingga bisa bertemu dalam rangka untuk bersama memahami pengelolaan dana BOS reguler tahun 2022. Tadi Bapak Sekdin sudah menyampaikan bahwa pengelolaan dana BOS ini merupakan kegiatan rutin. Sekali merupakan kegiatan rutin. Namun demikian, kita tidak boleh lupa bahwa setiap tahun pasti ada hal-hal baru yang harus kita perhatikan. Jadi setiap tahun pasti ada hal-hal baru yang harus kita perhatikan. Sehingga jangan sampai pengelolaan dana BOS ini kita hanya berdasarkan kebiasaan yang sudah-sudah saja. Untuk itulah Ibu Bapak, pada kesempatan ini Dinas Pendidikan melakukan sosialisasi pengelolaan dana BOS reguler tahun 2022. Jadi mohon izin Bapak Ibu, saya akan bersama panjenengan untuk merefresh hal-hal terkait dengan pengelolaan dana BOS 2022 dengan tujuan apa Ibu dan Bapak agar terwujud pengelolaan dana BOS yang aman dan akuntabel. Ya. Jadi ini yang penting. Jadi aman ini penting untuk kita. Nah, agar bisa aman bagaimana, tentu harus kita perhatikan sejumlah regulasi yang mengatur. Dan yang kedua, ini mutlak pengelolaan dana BOS kita harus akuntabel. Artinya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan regulasi yang ada. Ibu Bapak juga kemarin lusa ya, hari Selasa, panjenengan semua juga sudah mengikuti peluncuran program Merdeka Belajar episode 16, yaitu tentang akselerasi dan peningkatan pendanaan satuan pendidikan tahun 2022. Sebetulnya inti dari paket itu lebih khusus kepada
teman-teman PAUD dan pendidikan kesetaraan. Karena untuk SD, SMP itu sudah dilaksanakan sejak tahun 2021 kemarin. Nah, tahun 2022 ini diperlebar ke teman-teman PAUD dengan BOP PAUD-nya dan teman-teman pengelola pendidikan kesetaraan dengan BOP pendidikan kesetaraan. Oke, Ibu dan Bapak, mari kita cermati dulu hal-hal atau regulasi yang terkait dengan pengelolaan dana BOS. Dan ini harus betul-betul kita cermati, Bu Bapak, sehingga pengelolaan dana BOS kita mulai dari perencanaan, nanti pembuatan RKAS, kemudian penatausahaan, sampai dengan pelaporan akan bisa berjalan sesuai dengan regulasi yang ada, sehingga manakala ada pemeriksaan, tidak ada masalah yang tidak kita harapkan. Ada beberapa regulasi yang harus kita cermati yang digunakan sebagai dasar pengelolaan dana BOS 2022. Yang pertama, Ibu Bapak, dasar hukum yang pertama adalah Peraturan Menteri Keuangan nomor 9 garis miring PMK .07 garis miring 2020 tentang perubahan atas PMK nomor 48 garing PMK .07 garing 2019 tentang pengelolaan dana alokasi khusus non-fisik. Nah, Ibu Bapak, ini yang perlu kita pahami. Jadi dana BOS saat ini itu masuk dalam kategori DAK. Kalau sebelumnya kita kenal DAK itu hanya DAK untuk pembangunan dan rehabilitasi, maka berdasarkan PMK ini dana BOS kita sekarang juga masuk DAK, hanya dalam kategori non-fisik. DAK non-fisik. Salah satu perubahan mendasar di sini yang harus kita pahami, Bapak, adalah hitungan dana BOS. Kalau dulu berapapun muridnya, kalau kurang dari 60 diberi 60, tetapi saat ini dihitung berdasarkan jumlah murid real. Ini dasarnya apa? Adalah PMK nomor 9 ini, Ibu Bapak. Jadi kalau muridnya di bawah 60, tidak diberi 60, tetapi berdasarkan jumlah murid real. Ini dasar hukum yang pertama, Ibu Bapak. Yang kedua, ada Permendikbudristek nomor 2 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana BOP PAUD, BOS, dan BOP pendidikan kesetaraan. Kalau ini sudah ada di panjenengan semua, ada bagian inti, batang tubuhnya, ada lampiran 1, ada lampiran 2. Nanti secara rinci silakan dicermati dengan baik sehingga tim pengelola BOS yang ada di sekolah bisa melaksanakan sesuai dengan yang diharapkan. Yang perlu kita ingat, Ibu Bapak, ini dengan berlakunya Permendikbud nomor 2
tahun 2022, maka Permendikbud tentang Juknisbos sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ibu, Bapak, sekali lagi, Juknisbos sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Artinya jangan lagi menggunakan pedoman-pedoman tahun-tahun sebelumnya. Ya. Jadi yang kita gunakan adalah Permendikbud nomor 2 tahun 2022 yang terdiri atas batang buku yang ada pasal-pasalnya itu, kemudian lampiran 1 dan lampiran 2. Monggo dicermati dengan baik dan secara garis besar nanti akan kita cermati bersama melalui forum ini. Dasar hukum yang ketiga, Bapak, ada Kemendikbudristek, jadi keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 160 tentang daerah khusus berdasarkan geografis. Ibu Bapak, melalui Kemendikbudristek nomor 160 ini ada daerah-daerah tertentu yang dikategorikan dalam daerah khusus sehingga meskipun jumlah siswa kurang dari 60 tetap diberi sejumlah 60 siswa. Di Indonesia ada 9.449 desa yang masuk daerah khusus, Ibu dan Bapak. Di Jawa Timur ada 16 desa. Dari 16 itu 13 ada di Sumeneb. Adapun Kabupaten Kediri tidak ada satu desa pun yang masuk kategori daerah khusus. Ditinjau dari kondisi geografis. Sehingga untuk lembaga-lembaga di Kabupaten Kediri artinya tidak ada pengecualian untuk penghitungan jumlah siswa real dalam rangka penentuan besaran dana BOS yang harus diterima oleh satuan pendidikan. Dasar hukum yang keempat, Bapak, ada lagi Kemendikbud 27 tentang satuan biaya BOP PAUD reguler, BOS reguler, dan BOP pendidikan kesetaraan masing-masing daerah. Ibu Bapak, ini masih menggunakan pola seperti tahun 2021, yaitu memperhatikan indeks kemahalan harga di daerah masing-masing. Sehingga ada kemungkinan antara kabupaten kota itu berbeda. Bagaimana dengan Kabupaten Kediri? Untuk tahun 2022, Kabupaten Kediri melalui Kemendikbudristek nomor 27/P/22 ditetapkan besaran dana BOP PAUD per siswa 600, dana BOS untuk SD 900, dan untuk SMP 1.100.000. Ini untuk tahun 2022. Kemudian ini contoh aja
mana yang menerima lebih banyak, ini saya contohkan di salah satu kabupaten di Papua, PAUD bisa menerima 1.200.000, SD 1.870.000, dan SMP menerima 2.330.000. Nah, ini cukup jauh berbeda, tetapi memang di sana biaya atau indeks kemahalannya sangat tinggi, Ibu Bapak. Ini besaran dana BOS yang diterimakan kepada panjenengan. Lagi PAUD 600, SD 900, dan SMP 1.100.000. Yang kelima, Ibu Bapak, masih ada lagi Kepmendikbudristek nomor 28. Ini apa, Ibu Bapak? Yaitu tentang penetapan penerima. BOP PAUD reguler, BOS reguler, dan BOP Pendidikan Kesetaraan tahun 2022. Mengapa di sini ada kata reguler? Karena nanti ada BOS kinerja. Untuk Kabupaten Kediri, Ibu dan Bapak yang sudah masuk penetapan selaku penerima BOS reguler, ini untuk SD ada 686 satuan pendidikan. Insya Allah ini sudah mencakup seluruh satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta yang ada di Kabupaten Kediri. Kemudian untuk SMP ada 107 satuan pendidikan, lengkap di situ sudah ada jumlah siswa berdasarkan cut-off 31 Agustus 2021. Ibu Bapak, satu perbedaan di sini yang perlu panjenengan pahami, untuk penetapan jumlah siswa cut-off 31 Agustus 2021 ini, kalau tahun sebelumnya itu digunakan untuk penerimaan dana BOS tahap 3 tahun berjalan, tahap 1 dan tahap 2. Namun untuk saat ini jumlah siswa berdasarkan cut-off 31 Agustus 2021 ini untuk menetapkan jumlah dana BOS yang diterima oleh satuan pendidikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2022. Artinya nanti sampai dengan tahap 3 tahun anggaran 2022. Berikut yang ke-6, Ibu Bapak, ini ada peraturan Sekretaris Jenderal Persesjen Kemdikbudristek nomor 19. Nah, tentang pengelolaan rekening satuan pendidikan. Tentang pengelolaan rekening satuan pendidikan dalam penyaluran dana BOS, BOP PAUD, dan BOP Pendidikan Kesetaraan. Ini juga Bapak yang mengakibatkan mungkin nanti nama rekening dan nomor rekening satuan pendidikan panjenengan agak berbeda dengan tahun sebelumnya. Satu perubahan mendasar adalah dicantumkannya NPSN di nama rekening satuan pendidikan. Ini berdasarkan peraturan Sesjen. Mengapa muncul peraturan ini? Salah satunya adalah untuk meminimalkan terjadinya retur transfer BOS karena rekening yang keliru atau menyasar ke yang
lain. Jadi ini Ibu Bapak perbaikan manajemen dana BOS di tahun 2022. Kemudian ada surat edaran bersama Ibu Bapak dari Mendagri dan Mendikbudristek tentang pengintegrasian sistem informasi pengelolaan dana BOS. Pengintegrasian sistem informasi pengelolaan dana BOS. Artinya apa, Ibu dan Bapak? Ke depan pengelolaan dana BOS nanti akan menggunakan satu sistem yang terintegrasi secara nasional. Sehingga kalau kemarin lusa panjenengan mengikuti launching itu, panjenengan mendengar adanya Arkas dan Markas. Arkas itu adalah aplikasi rencana, kegiatan, dan anggaran sekolah yang diluncurkan oleh Kemendikbudristek yang digunakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Sedangkan Markas ini digunakan oleh Dinas Pendidikan. Nah, sekarang pertanyaannya mungkin dengan adanya Arkas dan Markas, bagaimana dengan SIP KS? Ibu, Bapak, SIP KS ini adalah aplikasi yang dibuat oleh pemerintah daerah. Sehingga belum tentu semua daerah punya. Sehingga Kementerian secara nasional meluncurkan Arkas dan Markas ini. Nah, kemudian bagaimana untuk kita, Ibu dan Bapak, ke depan nanti kita juga akan menuju ke situ. Hanya sekarang Dinas Pendidikan masih dalam proses melakukan sinkronisasi antara Arkas, Markas, dengan SIP KS, sehingga pada saat nanti panjenengan harus berubah ke Arkas, panjenengan sudah tidak mengalami banyak kendala. Sehingga bersabar untuk menunggu kebijakan lebih lanjut dari Dinas Pendidikan, bagaimana pemanfaatan Arkas ini. Oke. Kemudian dasar hukum yang ke-8, ada SE, Surat Edaran Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, tentang penetapan rekening satuan pendidikan penerima dana BOS pada pemerintah daerah. Yang tadi sudah saya sampaikan berdasarkan Persesjen, itu ada perubahan pengelolaan rekening satuan pendidikan. Kemudian ditegaskan di SE Dirjen Bina Keuangan. Bapak, yang ke-9, dasar hukum yang digunakan adalah keputusan Bupati. Berdiri nomor 188.45 dan seterusnya ini tentang penetapan nama nomor rekening penerima dana BOS pada satuan pendidikan dasar di Kabupaten Kediri tahun anggaran 2022. Jadi melalui keputusan Bupati ini, Ibu dan Bapak, insya Allah satuan pendidikan panjenengan, baik SD maupun SMP, secara sah sudah ditetapkan nomor rekeningnya, kemudian dana BOS yang panjenengan terima. Tadi ada 600
SD negeri swasta dan 107 SMP negeri swasta dengan jumlah siswa real cut off 31 Agustus 2021. Ya, 2021. Itulah Bapak beberapa regulasi dasar hukum yang digunakan untuk pengelolaan dana BOS tahun 2022. Sehingga kalau mungkin ada hal-hal yang baru yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan, tentu Dinas Pendidikan tidak keluar dari dasar hukum tersebut, sehingga jangan sampai ada kasakusuk yang justru akan menyulitkan kita di lapangan. Yeah. Oke, mari Bapak lebih detail ya, kita pahami tentang hal-hal pokok yang harus kita pahami terkait dengan pengelolaan dana BOS berdasarkan regulasi tadi. Yang pertama ada dua konsep penting ini Bapak, ada dua konsep penting yang harus kita pahami betul, yaitu pengertian DAK non-fisik dan pengertian dana BOS. Oke, dua konsep penting ini adalah terkait dengan pengertian DAK non-fisik. Mengapa ini harus kita pahami? Karena tadi dana BOS masuk DAK non-fisik. Kemudian mengapa pengertian dana BOS harus kita pahami? Ini agar panjenengan kepala sekolah, bendahara BOS maupun operator bisa memberikan pengertian yang benar kepada teman-teman guru yang tidak mau tahu dengan aturan, tetapi tahunya hanya berdasarkan kebiasaan yang dulu. Dulu saja begini bisa, dulu begini bisa, dulu begini bisa. Kenapa sekarang tidak bisa? Nah, ini panjenengan diharapkan bisa memberikan penjelasan yang benar sehingga betul-betul akan terjadi situasi yang kondusif. Oke, jangan sampai ada gejolak di satuan pendidikan yang berasal dari dalam karena berdasarkan pengalaman masalah itu banyak yang muncul justru dari dalam. Yang paling tahu kondisi adalah orang-orang dalam. Entah menggunakan tangan orang lain atau bagaimana, tetapi asalnya adalah dari dalam. Yang pertama, pengertian DAK non-fisik, Ibu Bapak. Monggo panjenengan cermati ini. Pengertian DAK non-fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus non-fisik yang merupakan urusan daerah. Non-fisik. Makanya dana BOS tidak boleh untuk melakukan pembangunan baru maupun untuk rehab berat. Kalau rehab ringan, oke lah masih ada toleransi. Ini pengertian DAK non-fisik. Kemudian kita beralih ke pengertian dana BOS, Ibu dan Bapak. Pengertian dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja non-personalia. Belanja non-personalia. Ini Ibu Bapak yang perlu saya garis bawahi. Jadi dana BOS itu adalah terutama untuk mendanai belanja non-personalia. Sehingga kalau ada teman-teman guru yang selalu, ini
setiap kegiatan harus ada HR. Ini mohon untuk dipahamkan di sini. Non personalia bagi satuan pendidikan. Meskipun masih ada yang diperbolehkan untuk personalia, tetapi dibatasi, ya, dibatasi. Oke, kemudian Bapak, tahun 2022 ini ada 2 jenis dana BOS. Jadi kalau tahun sebelumnya itu ada 3 jenis dana BOS, tahun 2022 ini ada 2 jenis, Ibu Bapak. 2 jenis itu apa? Yang pertama adalah BOS reguler. Yang pertama adalah BOS reguler. Yang kedua adalah BOS kinerja. Oke, Ibu Bapak, yang kedua adalah BOS kinerja. Nah, BOS reguler ini untuk siapa? BOS reguler adalah untuk semua satuan pendidikan. Yang tadi sudah ditetapkan untuk Kabupaten Kediri, penerima BOS reguler ada 686 lembaga SD dan 107 lembaga SMP. Semua menerima BOS reguler dengan besaran yang tadi sudah ditetapkan melalui Kemendikbudristek. Kemudian jenis yang kedua, Ibu Bapak, ini adalah BOS kinerja. Ini BOS kinerja. Mohon disimak, ini beda dengan tahun 2021. Oke. Untuk tahun 2022, selain meluncurkan BOS reguler, pemerintah juga meluncurkan yang namanya BOS kinerja. Untuk siapa ini adalah untuk 2 kategori satuan pendidikan, Ibu Bapak. Untuk 2 kategori satuan pendidikan yang akan diberi BOS kinerja. Siapa itu? Yang pertama adalah satuan pendidikan yang masuk sekolah penggerak. Satuan pendidikan yang masuk sekolah penggerak. Kedua adalah satuan pendidikan yang berprestasi. Oke. Sehingga ada peluang untuk panjenengan mendapatkan BOS kinerja ini. Ada peluang. Dan alhamdulillah untuk Kabupaten Kediri saat ini sudah mulai proses rekrutmen pendaftaran untuk sekolah penggerak angkatan ketiga. Sekolah penggerak angkatan ketiga. Sehingga apabila sekolah panjangan nanti ditetapkan sebagai sekolah penggerak, ada kemungkinan BOS kinerja ini akan diberikan kepada sekolah panjenengan. Melalui kegiatan ini juga, Bapak, saya hanya mengingatkan teman-teman kepala sekolah, sekali lagi teman-teman kepala sekolah, baik yang ada di jenjang SD maupun jenjang SMP yang masih memenuhi syarat usia untuk mengikuti seleksi kepala sekolah selaku calon sekolah penggerak, mari kita berjuang, Ibu dan Bapak, lagi mari kita berjuang, laksanakan amanah itu dengan baik. Mari Bapak Ibu Kepala Sekolah memiliki wawasan luas ke depan demi anak-anak. Sekali lagi, program sekolah penggerak ini endingnya adalah untuk anak-anak. Kalau dipikir repot,
kepala sekolahnya menjadi lebih repot. Sehingga kalau tidak punya wawasan yang luas, saya yakin akan malas untuk mengikuti seleksi karena nantinya akan repot. Tetapi saya mendorong Bapak Ibu untuk punya wawasan yang luas demi anak-anak. Demi anak-anak. Karena apa Bapak? Apabila sekolah panjenengan nanti lolos sebagai sekolah penggerak, yang artinya panjenengan yang diseleksi, kemudian lolos, maka yang akan menikmati adalah anak-anak. Yang akan menikmati adalah anak-anak. Karena selama 3 tahun akan sekolah panjenengan akan diintervensi oleh pemerintah pusat. Akan diintervensi oleh pemerintah pusat. Ada 5 intervensi yang akan diberikan kepada sekolah panjenengan. Yang pertama adalah pendampingan. Akan didampingi selama 3 tahun. Kemudian penguatan SDM. Baik pengawasnya, kepala sekolahnya, guru-gurunya akan dilakukan pelatihan-pelatihan. Kemudian akan dilaksanakan pembelajaran dengan paradigma baru. Kemudian intervensi yang keempat adalah perencanaan berbasis data, dan yang kelima adalah digitalisasi sekolah. Digitalisasi sekolah. Endingnya untuk siapa? Adalah untuk anak-anak. Sehingga meskipun sedikit agak repot, saya berharap Bapak Ibu Kepala Sekolah punya wawasan yang luas. Sekali lagi punya wawasan yang luas. Kemudian untuk melaksanakan 5 intervensi itu tentu ada dana pendanaan khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada sekolah penggerak. Salah satunya adalah berupa pos kinerja. Kemudian yang kedua yang diberi pos kinerja adalah sekolah berprestasi. Syaratnya apa? Minimal punya 3 prestasi di tingkat nasional untuk anak-anak dan sekolahnya juga berprestasi di tingkat nasional. Oke. Nah, pos kinerja yang diberikan ke sekolah penggerak itu digunakan untuk apa ini? Khusus, jadi beda dengan pos reguler. Jadi pos kinerja yang diberikan kepada sekolah penggerak ini digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia, sehingga nanti untuk pelatihan-pelatihan. Pembelajaran dengan paradigma baru. Seperti apa pembelajaran dengan paradigma baru, itu nanti juga akan ada pelatihan-pelatihan khusus. Kemudian digitalisasi sekolah dan perencanaan berbasis data. Itulah Bapak Ibu, sekali lagi saya mendorong kepada teman-teman kepala sekolah, baik SD maupun SMP, yang kemarin sudah diberi sosialisasi oleh Dinas Pendidikan, yang artinya secara usia panjenengan masih memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi calon sekolah penggerak, mohon untuk betul-betul bisa mengikutinya dengan baik, sehingga nantinya Kabupaten Kediri akan banyak sekolah yang ditetapkan sebagai sekolah penggerak. Berikut Bapak, saya lanjut terkait dengan pos reguler lagi. Penyaluran dana pos masih melanjutkan tahun yang lalu dengan pola langsung ke rekening satuan pendidikan yang tadi kabarnya untuk tahap 1 sudah masuk di rekening satuan pendidikan. Mohon disadari ini mungkin sudah bulan Februari, menurut panjenengan kok lambat sekali karena adanya penetapan rekening yang baru. Kemudian nanti tahap 2 40% dan tahap 3 30%. Pengelolaan dana pos
di satuan pendidikan, Ibu Bapak, ini siapa pengelola dana BOS di satuan pendidikan adalah kepala satuan pendidikan. Ya. Kepala satuan pendidikan. Lagi saya tegaskan, pengelolaan dana BOS dilakukan oleh kepala satuan pendidikan. Bukan diserahkan kepada orang lain, kepala sekolah tidak melakukan hal yang seharusnya dilakukan. Jadi penanggung jawab utama ini ada di kepala satuan pendidikan. Kemudian Bapak, dalam melakukan pengelolaan dana BOS ini, kepala satuan pendidikan itu harus membentuk yang namanya tim BOS sekolah. Ini harus ada ya Bapak, di SK-kan oleh kepala sekolah. Saya ulang, pengelolaan dana BOS dilakukan oleh kepala satuan pendidikan. Artinya penanggung jawab utama adalah kepala satuan pendidikan. Bukan bendahara, bukan operator BOS. Kemudian di dalam pengelolaan harus ada yang namanya tim BOS sekolah. Ibu Bapak, berapa orang tim BOS sekolah sudah ditentukan. Tim BOS sekolah ini terdiri atas orang. Siapa 5 orang itu adalah ini, Ibu Bapak. Siapa 5 orang itu? Yang pertama adalah kepala sekolah. Selaku penanggung jawab, kepala sekolah. Yang kedua adalah bendahara sekolah. Saya mengingatkan, mumpung hari ini ada kepala sekolah, ada bendahara sekolah. Bendahara sekolah adalah melaksanakan tugas membantu kepala sekolah. Sehingga tidak diperbolehkan mengeluarkan uang BOS tanpa sepengetahuan kepala sekolah. Jadi bukan karena bendahara sekolah yang bawa uang, mentang-mentang bawa uangnya, semua diatur sendiri. Ini mohon untuk tidak dilakukan. Demikian juga teman-teman kepala sekolah juga tidak dibenarkan untuk membawa uang yang masuk ke rekening sekolah. Jadi dengan alasan biar aman, uangnya dibawa sendiri, tetapi segala sesuatunya diserahkan kepada bendahara sekolah untuk menata. Ini mohon tidak dilakukan. Jadi mari bersinergi satu tim melaksanakan tugas sesuai dengan porsi masing-masing. Jadi 5 orang itu lagi, yang pertama adalah kepala sekolah, yang kedua bendahara sekolah, 1 orang bendahara sekolah. Kemudian 3 orang anggota. 3 orang anggota. Siapa 3 orang itu? 1 dari unsur guru. Monggo ditunjuk salah 1 guru sebagai anggota. 1 dari unsur pengurus komite sekolah. Dari unsur pengurus komite sekolah. 1 orang dari unsur orang tua atau wali murid yang bukan pengurus komite. 5 orang tim manajemen BOS sekolah di SK-kan melalui SK kepala sekolah untuk melakukan pengelolaan dana BOS sesuai dengan mekanisme
regulasi yang ada. Apa tugas kepala sekolah dan tim pos sekolah, Ibu Bapak, di pasal 40 Permendikbudristek nomor 2/22 telah diuraikan ada 9 tugas utama. Mohon dicermati nanti bersama tim 9 tugas itu apa. Jadi, saya tidak akan membahas di sini. Kemudian di samping ada tugas kepala sekolah dan tim pos memiliki sejumlah hal yang tidak boleh dilakukan, yaitu yang masuk dalam larangan kepala sekolah maupun tim pos secara keseluruhan. Artinya mulai dari penanggung jawab sampai dengan anggota. Apa larangannya? Ada 15 larangan. Ada 15 larangan diuraikan di dalam Permendikbudristek pasal 42. Pasal 42 ada 15 larangan. Ini mohon diperhatikan sehingga tadi akan tercipta pengelolaan dana bos yang aman dan tetap akuntabel. Oke, sekarang Bapak, mari kita lihat 10 komponen penggunaan dana bos tahun 2022. Khusus untuk SD dan SMP, kalau kita cermati di Permendikbudristek nomor 2 tahun 2022, itu ada 10 komponen yang harus kita perhatikan, Ibu dan Bapak. Baik di dalam menyusun RKAS maupun di dalam pelaporan. Saya ingatkan Ibu dan Bapak, di dalam menyusun RKAS, panjenengan akan dihadapkan pada 2 masalah, yaitu terkait dengan pemilihan kode kegiatan dan pemilihan kode rekening belanja. 2 hal itu harus panjenengan lakukan dengan syarat, dengan ketentuan tidak boleh menyimpang dari 10 komponen ini. Sehingga yang pertama harus panjenengan perhatikan adalah cermati dulu 10 komponen ini. Setelah itu komponen mana yang akan panjenengan danai, silakan dicarikan kode kegiatan dan kode rekening belanja yang cocok. Yang cocok. Manakala ada kesulitan, ragu-ragu, lebih baik Bapak Ibu berkoordinasi dengan tim manajemen pos kabupaten. Oke Bapak, mari 10 komponen ini kita lihat yang pokok-pokok saja. Yang pertama adalah untuk PPDB, pembiayaan PPDB. Untuk pembiayaan PPDB. Ini masih hampir sama dengan tahun kemarin. Untuk apa saja? Yaitu penggandaan formulir dan publikasi, kegiatan pengenalan lingkungan, penentuan peminatan, pendataan ulang. Saya hanya mengingatkan, di setiap poin, di angka atau nomor terakhir, itu ada kegiatan lainnya yang relevan. Termasuk di poin pertama, ini ada kegiatan lainnya dalam rangka pelaksanaan PPDB. Ibu, Bapak, saya mengingatkan, dalam menafsirkan kegiatan lainnya ini, mohon berhati-hati dan cermat. Dan disinilah sebetulnya letak fleksibilitas
panjenengan fleksibilitas satuan pendidikan bisa di luar yang sudah tertera di situ, artinya lainnya, tetapi tetap yang relevan. Kemudian memperhatikan aturan-aturan yang lain. Misalnya akan memberikan HR panitia misalnya. Lihat nanti di aturan honorarium, boleh atau tidak begitu. Jadi ini harus hati-hati. Sekali lagi dalam menafsirkan kegiatan lainnya ini harus cermat, hati-hati. Kalau ragu boleh atau tidak, silakan melakukan konsultasi dengan tim manajemen pos kabupaten. Oke, ini yang pertama. Yang kedua adalah pengembangan perpustakaan. Pengembangan perpustakaan. Ibu, Bapak, terkait dengan pengembangan perpustakaan, ini hanya saya mengingatkan panjenengan untuk hati-hati. Dalam apa? Yang pertama ini bisa digunakan untuk penyediaan buku teks utama. Penyediaan buku teks utama. Namun diperhatikan Bapak, syaratnya itu, kalau panjenengan akan membeli buku teks utama untuk pengembangan perpustakaan adalah yang telah dinilai dan ditetapkan oleh kementerian. Jadi ini syarat ini tertulis Ibu Bapak, sehingga kalau misalnya panjenengan nanti membeli buku yang belum dinilai, ya bisa jadi masalah manakala menjadi temuan. Ini yang teks utama. Yang kedua, buku teks pendamping. Di luar teks utama ada buku teks pendamping. Ini pun juga harus sudah dinilai. Yang telah dinilai. Yang telah dinilai. Kemudian yang ketiga adalah penyediaan buku non-teks. Artinya adalah buku penunjang. Ini pun juga ada persyaratan. Kalau banyak beli buku penunjang juga ada ini buku yang telah dinilai. Yang telah dinilai dan ditetapkan oleh kementerian. Oke, jadi saya mengingatkan kalau mau membeli buku teks utama, buku teks pendamping maupun buku non-teks itu satu syarat yang tertulis adalah telah dinilai. Nah, kemudian di tahun khusus tahun 2022 ini yang tahun 2021 belum ada adalah nomor 4. Nomor 4 ini. Ini tahun 2021 belum ada ya Bapak. Penyediaan atau pencetakan modul dan perangkat ajar. Ini baru Bapak. Jadi ini baru. Oke, saya kecilkan aja. Nomor 4 ini adalah baru muncul di tahun 2022. Penyediaan atau pencetakan modul dan perangkat ajar. Kemudian yang kelima ini sekali lagi pembiayaan lain. Ini cermat, hati-hati. Harus hati-hati. Terus yang ketiga Bapak, pelaksanaan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Perencanaan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Ini ada 2 poin di sini, yaitu pelaksanaan pembelajaran, yang kedua adalah ekstrakurikuler. Saya akan menegaskan hal-hal pokok Ibu Bapak. Yang pertama terkait dengan kegiatan pembelajaran. Ini silakan yang lain dicermati sendiri. Saya yang mengingatkan di sini ada bahan pendukung pembelajaran. Jadi boleh untuk pengadaan bahan pendukung pembelajaran. 4-nya adalah di sini, di poin yang ketiga. Sehingga nanti kalau mencari kode kegiatan, silakan cari yang pas. Kemudian ada di sini untuk persiapan ujian. Jadi kalau teman-teman dalam rangka persiapan ujian misalnya memberikan pelajaran tambahan
ada pengadaan materi, ada tryout, itu tempatnya adalah di poin ketiga, bukan di poin asesmen. Jadi tryout bukan di poin asesmen, tetapi di poin ketiga ini. Dan seterusnya, kemudian di sini Bapak, yang poin E ini mohon diperhatikan. Pengembangan kegiatan literasi. Ini mohon diberikan tempat di RKAS, pengembangan kegiatan literasi. Karena kegiatan literasi sekarang sangat-sangat dianjurkan di masing-masing satuan pendidikan, bagaimana agar literasi bisa berjalan. Bisa melalui apa? Bisa misalnya pengadaan pojok baca, pengadaan pojok baca, kemudian penciptaan lingkungan yang kaya literasi. Ada poster-poster baik terkait dengan literasi baca tulis maupun literasi numerasi. Untuk pengadaan buku-buku penunjang literasi, buku-buku cerita yang menarik bagi anak-anak. Di sini bisa kemudian Ibu Bapak, pelaksanaan pendidikan karakter dan penumbuhan budi pekerti. Ini mohon juga diberikan tempat ini, dikaji kira-kira agar karakter anak-anak dan budi pekerti anak-anak itu bisa lebih bagus, harus ditunjang dengan apa ya begitu. Oke. Kemudian yang baru Bapak adalah yang G ini. Pengembangan pembelajaran berbasis proyek. Ibu Bapak, mengapa muncul hal baru ini? Ini dalam rangka mendukung efektivitas di dalam pembelajaran. Monggo nanti dicermati pembelajaran berbasis proyek itu seperti apa. Harapannya bisa pembelajaran berbasis proyek ini merupakan gabungan. Dalam arti satu proyek itu bisa dinilai dari berbagai mapel. Gitu. Sehingga akan mengurangi beban anak-anak dan pembelajaran akan bisa lebih efektif. Manakala direncanakan dengan benar. Pada itu monggo bersama teman-teman guru dipahami pembelajaran proyek itu seperti apa, kemudian yang perlu didanai dalam pembelajaran berbasis